Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia dari Universitas Syahwala Banda Aceh, jurusan Hukum dengan NPM 2203101031. Di sini saya akan mengikuti ujian daring MK Pengantar Hukum Indonesia yang diberikan oleh Ibu Khatijah Lestari, SHMH. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Khatijah atas kesempatannya. Baik, saya akan memulai menjawab soalan-soalannya. Nomor 1 poin A, pertanyaannya adalah uraikan pengertian hukum Indonesia dan bagaimana perbedaan dan hubungan dengan pengantar ilmu hukum. Jadi pengantar hukum Indonesia yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar dan persyaratan untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Adapun perbedaan antara PHI dan PIA, yaitu PHI pengantar hukum Indonesia atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Introduction Indonesian Law atau Introduction Indonesian Positive Law, adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif atau dogmatik hukum. Sedangkan untuk PIH, pengantar ilmu hukum atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Introduction Science of Law, merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya. Meski begitu, PHI dan PIA ini memiliki hubungan, yakni keduanya berobjek tentang hukum, dan kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan persyaratan dalam kuliah lanjutan mata kuliah yang berobjek hukum. Karenanya mata kuliah PHI dan PIA merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang berobjek hukum. 1 poin B, pertanyaannya adalah uraikan sejarah tata hukum di Indonesia. Jadi kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Jadi bila kita berbicara tentang sejarah tata hukum Indonesia, maka kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau. Untuk diketahui dan diingat dan dipahami, perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau, untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1 poin C, pertanyaannya adalah uraikan pengertian HTN beserta dengan asas-asasnya. Dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut, istilahkan juga dalam bahasa Inggris constitutional law. Sementara itu di negara Belanda penyebutannya sebagai Strafrecht. Ketiganya berbeda dari sisi penyebutan saja, namun dalam definisinya tetap sama, dengan tujuan hampir sama meskipun dapat diartikan dalam inti serupa. Banyak definisi dari para ahli terkait hubungan tata negara, salah satunya dari Scholten. Menurut Scholten, definisi dari HTN adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban hubungan serta hubungan masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dalam urusan hukum tata negara didasari oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan UUD sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan. Kelimanya ini harus termaktub dalam perancangan HTN di Indonesia. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan bawahnya.
di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Ketiga, asas negara hukum sebuah negara di mana saja harus berdiri berdasarkan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Yang keempat, asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksud dengan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya di Indonesia ada 3 kekuasaan utama ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri. Yang kelima, asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman UUD 1945. Asas terakhir pembentukan hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima asas tersebut menjadi dasar dibentuknya HTN dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun penjabaran peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 1 poin D, pertanyaannya adalah sebutkan lembaga Republik Indonesia setelah amandemen berikut dengan wewenang dan tugasnya. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya. Di bawah UUD 1945, MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang atau UU. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU, presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan pemerintah dan berwenang mengesahkan RUU menjadi UU. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan. DPD berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait otonomi daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK memiliki tugas dan berwenang strategis mengenai sumber dan anggaran keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Mahkamah Agung atau MA. Setelah amandemen, MA membawahi badan peradilan dalam wilayah peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Bersama MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji UU terhadap UUD. Dan yang terakhir, Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berhak mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nomor 2 poin A, pertanyaannya adalah uraikan definisi hukum administrasi negara dan sebutkan asas-asasnya. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, asas-asasnya antara lain adalah: yang pertama, asas nebis fixi rule; yang kedua, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan; yang ketiga, asas keseimbangan; yang keempat, asas kepastian hukum; yang kelima, asas motivasi untuk segala keputusan; yang keenam, asas tidak mencampur aduk kewenangan; yang ketujuh, asas menanggapi harapan yang wajar; kedelapan, asas penyelenggaraan umum; yang kesembilan, asas kebijaksanaan; yang kesepuluh, asas principle of undoing the construction of annuled decision; yang ke-11, asas bertindak cermat; yang ke-12, asas permainan yang layak; yang ke-13, asas perlindungan dan pandangan pribadi; yang ke-14, asas kewajaran dan keadilan. Nomor 2B, pertanyaan adalah perbuatan administrasi negara apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah, jelaskan. Pertama, penetapan atau administrative direction. Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasaan negara yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara, artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kecuali individual. Yang kedua, rencana atau planning. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan-hubungan halus atau yang mengikat antara penguasa dan para warga masyarakat.
Yang ketiga, norma jabatan atau concrete norm giving merupakan suatu perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Yang terakhir, legislasi semu. Legislasi semu adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang. Sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan polisi atau kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang akan tetapi dipublikasikan secara meluas. 2.c pertanyaannya adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa administrasi negara. Jadi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara maka kita dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. PT-UN berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. 3.a pertanyaannya adalah uraikan definisi pajak dan hukum pajak. Jadi pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Sedangkan untuk hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak ya. Namun mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak. Salah satunya adalah Rachman Sumitro. Menurut Rachman Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. 3.b pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan hukum agraria? Sebutkan ruang lingkup dan jelaskan 3 asas diantaranya. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Hukum agraria sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka di bidang keagrariaan. Ruang lingkup keagrariaan menurut UPA meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Untuk asasnya, yang pertama asas kebangsaan. Menurut pasal 1 ayat 1 PA, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan memerlukan kekayaan dan merupakan kekayaan nasional Indonesia. Yang kedua ada asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas ini tertulis dalam pasal 6, berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bila digunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terutama apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang terakhir, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 bahwa tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Baik, itu tadi saja jawaban dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesilapan dalam perkataan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.